bukan pribadi sesungguhnya ya, tapi tidak bisa. Baik, karena waktu sudah lewat dari 11, ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait pasangan ujian pada ini. Ujian lapor lahir studi sebagai komang ya yang ujian dapat saya sampaikan teknis ujiannya. Ujian pada hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama sesi presentasi, yang kedua sesi tanya jawab, ketiga sidang membuat hasil. Ya, semoga nanti semua bisa berjalan lancar. Kemudian untuk penilaian presentasi itu buat nilainya yang 2, kemudian tanya jawab buat nilainya yang 3. Sedangkan laporan yang akan keluar itu buat nilainya 1. Sehingga nanti optimalkan presentasi dan tanya jawabnya sehingga kamu bisa memberikan nilai yang optimal. Untuk bisa ternyata terus nilai minimal yang lebih pada 65 dari total nilai. Kira siap? Baik, kalau sudah, saya silakan saudari mempresentasikan laporannya untuk 15 menit. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mulai dengan sahabat Heidi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, dengan hormat Bapak Penguji 1 Wijayasa Iwayan Wijayaja SST Pak Ekmar, dan Bapak Ketua yang terhormat Bapak Ketua Penguji kedua Bapak Dr. Igusti Made Gede Daniel MM, dan Bapak Pembimbing saya Iwayan Saudar SST M4 SST M4. Kita pas. Jangan menjawab yang lebih sekali. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ketua Partai Nugraha dengan NIM 0533 23506. Lalu program studi perhotelan program diplomatika. Dan izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul peran human resource dalam pengembangan kompetensi karyawan di Hotel Villa Lubung. Yang pertama, saya akan tentang di latar belakang. Di latar belakang mempunyai 4 bagian, yaitu pariwisata Bali dan persaingan hotel, yang dimana pariwisata mendorong industri perhotelan yang semakin kompetitif. Kualitas pelayanan menjadi penentu kepuasan tamu. Yang kedua adalah SDM sebagai faktor kunci, yaitu kualitas pelayanan bergantung pada SDM yang mempunyai kompeten, profesional dan bersikap bijaksana dan kerja baik. Lalu untuk ketiga ada peran strategis HRD, yaitu HRD tidak hanya untuk merekrut karyawan baru serta menseleksi, tapi juga meningkatkan kompetensi karyawan seperti pengetahuan dasar, keterampilan maupun sikap untuk pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Serta yang terakhir ada temuan awal di Hotel Villa Lubung. Selama penelitian praktik dalam kerja lapangan, ditemukan kendala keterbatasan waktu pelatihan, perbedaan kemampuan karyawan, serta kurangnya konsensitas penerapan pelatihan. Dan selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah yang bisa saya sampaikan ada 2, yaitu apa saja peran human resource dalam pengembangan kompetensi karyawan di Hotel Villa Lubung, dan apa saja kendala yang dihadapi HRD, dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasinya. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu berkontribusi pada ilmu manajemen SDM, khususnya peran HRD dalam pengembangan kompetensi karyawan di Hotel Villa Lubung. Yang kedua ada memberi masukan bagi Hotel Villa Lubung untuk meningkatkan efektivitas program pengembangan kompetensi di masa akan mendatang. Lalu ada yang ketiga, menganalisis peran HRD dalam pengembangan kompetensi karyawan di Hotel Villa Lubung.
Lalu ada yang keempat dan terakhir, mengidentifikasikan kendala dan upaya HRD dalam pengembangan kompetensi karyawan. Dan selanjutnya ada konsep kunci penelitian, di mana ada 3 penjelasan dalam konsep kunci penelitian, yaitu yang pertama ada peran. Peran adalah melakukan pelaksanaan hak atau kewajiban, fungsi dan tanggung jawab seseorang sesuai kebutuhannya dalam organisasi. Yang kedua ada HRD. HRD adalah fungsi manajemen SDM yang merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program pengembangan karyawan melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan secara berkala, upaya untuk mengembangkan kompetensi karyawan. Lalu ada kompetensi. Kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik yang mempunyai kemampuan seorang untuk bekerja secara efektivitas di dunia industri perhotelan. Lalu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian saya bagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada waktu dan tempat. Selama saya menjalani praktek kerja lapangan selama 6 bulan di Human Resources Department, tepatnya di Hotel Villa Lubung Seminyak, dan memiliki objek penelitian di dalam peran HRD dalam upaya pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan kegiatan pendukung. Serta ada sumber data. Sumber data yang saya gunakan adalah data primer atau wawancara observasi dan data sekunder dengan dokumen arsip laporan di Hotel Villa Lubung. Maupun ada teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, yaitu terjun langsung ke dunia industri atau dunia hotel, dan wawancara tidak struktur dengan Bapak Made Aryawan selaku SR Manager di Hotel Villa Lubung, dan Bapak IGD Doni Mahendra selaku SR Koordinator di Hotel Villa Lubung, dan Ibu Govi Gayatri selaku HR Admin di Hotel Villa Lubung dan Dewan Legend. Serta maupun ada dokumentasi pendukung untuk melakukan penelitian ini. Dokumentasi itu dapat dilihat ada dokumentasi buku, jurnal, maupun data-data yang sudah ada di Hotel Villa Lubung sebelumnya. Lalu ada analisis data, yaitu ada deskriptif, kualitatif, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu Hotel Villa Lubung mempunyai profil seperti Hotel Villa Lubung beroperasi sejak 1996 yang di bawah naungan PT Lubung Masantosa sejak 22 Januari 2014 dan berlokasi di Seminyak, Bandung, berlokasi 1 km dari Pantai Bukit Tengah. Dan Hotel Villa Lubung juga mempunyai sister company, di mana hotel namanya adalah Hotel Dewan Legend. Pastinya untuk Hotel Villa Lubung mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan di industri perhotelannya juga, yaitu ada visinya menjadi boutique resort bernuansa Bali yang unggul dalam memberikan pengalaman menginap autentik, nyaman, dan berkesan. Lalu ada misinya adalah pelayanan profesional berorientasi kepuasan tamu, menjaga kualitas fasilitas, serta pengembangan SDM yang kompeten dan ramah. Dan Hotel Villa Lubung juga memiliki departemen penunjang lainnya, seperti front office adalah peran penting untuk menjadi jantungnya hotel, dan housekeeping bagian penting untuk menjaga kelestarian di kamar maupun lingkungan sekitar. Ada food and beverage dibagi menjadi 2, yaitu food and beverage service maupun produk.
Yang service adalah penyajian makanan kepada tamu serta memberikan pelayanan agar tamu yang merasa datang ke restoran lebih puas dan nyaman. Dan F&B product adalah departemen yang yang memproses makanan dari bahan mentah sehingga bisa disajikan oleh customer. Lalu ada human resources, yaitu adalah peran penting untuk mengembangkan kompetensi karyawan dalam pengembangan pekerjaan serta mengevaluasi pekerjaan karyawan di setiap bulannya. Dan security menjaga kestabilan keadaan sekitar di hotel. Lalu ada accounting memiliki peran penting menjaga keuangan di hotel maupun di industri. Dan engineering adalah peran pentingnya sebagai memaintain semua yang ada fasilitas di hotel. Dan sales dan marketing mempunyai peran penting untuk mempromosikan hotel agar lebih banyak mengenal banyak apa sih hotel Vinalungu ini, serta apa saja keunggulan dari hotel-hotel yang lain. Dan tugas dari reservasi selanjutnya itu adalah peran pentingnya untuk membooking kamar atau bisa juga membooking untuk di restoran sebagai ada acara yang penting-penting. Lalu tugasnya juga reservasi untuk menerima bookingan melalui email serta telepon dari luar. Selanjutnya ada struktur organisasi Human Resources Department. Di sini struktur organisasi HRD dibagi menjadi 4, yaitu SR Manager adalah pemimpin tertinggi HRD yang mempunyai kebijakan pegawaian dan keputusan strategis rekrutmen atau pengembangan kompetensi karyawan. Serta SR Koordinator memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinasi program HRD di operasional, mengembangkan supervisi kompensasi dan tunjangan, serta pengawasan pelatihan baik maupun dari sisi staff, dari worker maupun training. Dan selanjutnya ada SR staff maupun officer. Tugasnya adalah menjadi rekrutmen serta menyiapkan absensi bulanan yang akan ditarik datanya, serta melakukan orientasi karyawan baru untuk mengetahui keadaan di dalam perusahaan tersebut, serta menyelenggarakan pelatihan atau jadwal kerja yang dimana di industri hotel pastinya akan banyak memiliki acara seperti anniversary dan lain-lainnya. Itu akan dijadwalkan atau diadakan dengan tugasnya dari SR staff atau officer. Yang selanjutnya ada trainee HRD, itu mempunyai wewenang atau mempunyai tugas untuk membantu operasional di hotel dengan cara melakukan pengecekan baju atau pengecekan baju, habis itu dengan rambutnya, habis itu bisa juga rekap absensi dan allowance itu di per bulannya akan dikerjakan oleh trainee HRD, serta ada kegiatan kuliah umum yang diadakan selama seminggu sekali, dan training leader. Dan selanjutnya ada peran HRD dalam pengembangan kompetensi. Yang pertama ada penyelenggara pelatihan training, yang dimana orientasi karyawan baru sebagai pengenalan
tentang departemen lain, bukan hanya dari departemen yang diminati, tapi juga kuliah umum juga bisa mengenali materi-materi yang ada di departemen lainnya, serta melakukan tes KPR, K3, Fire Brigade, pelatihan psikologi dari supervisor maupun manajer. Yang kedua ada coaching dan mentoring, yaitu pendampingan informal staff senior kepada daily worker dan karyawan baru, serta program training leader yang bergilir guna untuk memperkenalkan para trainee siap menjadi leader di akan datang. Lalu ada penilaian kerja atau performance appraisal, adalah evaluasi berkala terhadap staff dan daily worker sebagai dasar kebutuhan pelatihan dan keputusan kepegawaian. Lalu ada identifikasi kebutuhan pelatih atau TNA berdasarkan data absensi, koordinasi dengan pihak departemen untuk pelatihan yang diselenggarakan. Baik, mungkin karena waktu ya, untuk presentasi saya cukupkan. Silakan Bu, kembali. Baik Bapak Uji, kalau untuk kita lanjut kepada sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Ya, silakan sebelum kita mulai